Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Duakan Aku. Tema ini sangat menarik untuk kita renungkan. Sangat menarik untuk kita perhatikan. Berbicara mengenai jangan duakan aku, apa yang terlintas di dalam benak pikiran kita. Tentunya ketika mendengar kata jangan doakan aku, fokus kita berbicara mengenai sebuah hubungan. Pikiran kita tentunya tertuju kepada hubungan, baik itu pacaran, baik itu suami istri. Saudara-saudara, tidak ada hubungan yang mau ada orang ketiga. Atau tidak ada hubungan yang pengen pasangannya itu pacaran atau kawin atau menikah dengan orang lain. Berbicara mengenai jangan doakan aku, tentunya ini tema yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, daripada bacaan kita pada hari ini berbicara bagaimana Tuhan Allah adalah Tuhan yang cemburu. Tentunya kebenaran firman Tuhan atau ke-10 firman Tuhan ini ditujukan pada masa itu kepada bangsa Israel, di mana melalui Musa Tuhan memberi 10 perintah kepada orang Israel. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbicara mengenai hubungan antara Tuhan dan umat pilihannya. Ketika Tuhan memilih umat pilihannya, Tuhan Allah tidak ingin umat pilihannya itu memiliki Allah lain. Berbicara bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau dijadikan nomor 2. Tapi Allah mau dijadikan yang terutama. Karena dia adalah kehidupan itu. Bahwa dia adalah keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sangat menarik untuk kita perhatikan tema ini. Allah adalah Allah yang cemburu. Ketika hidup ketika kita tidak membangun sebuah hubungan bersama Tuhan, Allah sedih melihat kita. Saudara, coba bayangkan, ketika kita membangun sebuah hubungan bersama pasangan kita, atau kepada suami istri, itu tanpa komunikasi. Tanpa komunikasi aja, sudah ada permasalahan di sana. Sudah ada kesalahpahaman di sana. Bahkan banyak sekali yang berkelahi, bertengkar, bahkan pisah karena kurangnya komunikasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi yang Allah inginkan di sini adalah bukan berbicara mengenai komunikasi saja, tetapi yang Allah inginkan adalah membangun hubungan yang sungguh-sungguh dan hanya satu-satunya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah menginginkan bangsa Israel di sini dalam konteks ini supaya tidak menyembah Allah lain atau dewa-dewa lain. Yang daripadanya lah otomatis ketika orang Israel menyembah dewa itu, hubungan dia terhadap Allah yang hidup itu renggang atau dalam masalah. Saudara-saudara, sehingga ayat ini diberikan karena Allah tahu persis bagaimana orang Israel pada waktu itu ketika membangun hubungan dengan Tuhan, ketika dia merasakan bagaimana penderitaan, dia meminta tolong kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menolong, dia kembali kepada dewa-dewa, kembali kepada Allah lain. Di sini Allah tidak ingin seperti itu. Saudara-saudara, firman ini mau mengajak kita
supaya kita jangan duakan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa berkata jangan duakan Allah sedangkan kita tetap memuji Tuhan kok, tetap beribadah, tetap bersekutu. Lagian saya tidak menyembah Allah lain, tidak menyembah patung. Saudara, jangan kita berpikir menyembah atau menduakan Tuhan lebih kepada menyembah berhala. Tetapi kita mau menggali dalam konteks kita saat ini adalah bagaimana kita menyembah berhala, dalam tanda kutip berhala modern. Mungkin dulu orang Israel menyembah atau menduakan Tuhan dengan cara menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Tapi kita saat ini jangan berkata tidak bisa, tidak ada ilah-ilah lain. Saudara, kita punya berhala modern. Apa contohnya? Contohnya handphone. Bangun pagi-pagi bukan mencari Alkitab, bukan merenungkan firman Tuhan, tetapi cari handphone untuk kita balas chattingan. Apa ada chattingan yang masuk? Atau ada chat dari pasangan? Yang kita utamakan handphone, apa-apa masalah kita curhat melalui media sosial. Bukan berdoa kepada Tuhan, bukan membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Bahwa kita percaya di dalam Tuhan, kita pasti terjawabkan apa menjadi permasalahan kita. Tapi kita curhat melalui medsos. Aduh, aku hari ini galau. Itulah realitanya. Kita lebih mengutamakan apa yang kelihatan tanpa kita mengutamakan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih, marilah kita jangan menduakan Tuhan. Sebab dialah yang terutama dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah dan juru selamat kita secara pribadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.